waktu itu Dahlan Iskan juga kan menang pra peradilan kasus Ya, mobil listrik apa. ya. Itu kalau nggak salah juga gara-gara dengan ketiadaannya kerugian negara. Berarti maksud gua parameter dalam menetapkan atau menolak pra peradilan ini ya juga kadang-kadang tidak begitu jelas. Nggak konsisten juga. Ya, jangankan parameter untuk pra peradilan, putusan hakim di seluruh Indonesia itu banyakan nggak konsisten juga. Jadi gini bro, lu nyampe kantor jam berapa? Itu terus pertanyaan. Lu makan siang apa tadi? Belum makan siang. Lu sarapan apa? Belum sarapan. Rokok? Ya kalau rokok udah sama kopi. Itu sarapan nggak? Itu belum bro. Itu kalau orang Indonesia kan harus makan nasi itu baru sarapan. Nyenek. Nggak nyenek juga kan nggak ada. Itu rokok tuh apa? Hah? Rokok itu apa ya masuk kategorinya? Iya itu mah kan nyenek enggak, sarapan enggak. Terus apa itu? Ya rokok biar mulut nggak asem aja. Merokok aja udah gitu ya. Ya, Dia ada perbuatan tersendiri ya. Iya, Nggak masuk sarapan, nggak masuk snack, nggak masuk cemilan. Ya. Terserah lu dah. Terserah pala perokok bro. Katanya yang paling sulit untuk didebat itu perokok bro. Kenapa? Ya begitu memang manusianya katanya. Wah, itu penelitian dari mana itu? Jangan gue katanya. Makanya gue bilang kalau bilang penelitian, gue bilang penelitian kan gue bilang katanya. Nggak ada penelitiannya lah. Ya begitu. Ini termasuk ini pala batu. Udah langsung intro kepanjangan lah. Udah langsung aja kita membahas apa nih? Gini juga Tom Lembong ternyata. Tom Lembong. Pra peradilannya ditolak bro. Oh ditolak. Alasan penolakannya apa? Lu udah baca belum? Lu katanya ahli. Ya gua baca ahli pidana. Alasan penolakan. Ya kan dari awal yang podcast kita sebelumnya kita kan sudah analisa kan. Ya penolakannya di masalah penetapan tersangka yang menurut hakim sudah sesuai. Bahwa yang jadi poin utama kan dari mereka itu penetapan tersangka dikarenakan tidak ada kerugian negara, keuangan negara gitu kan. Nah sementara untuk penetapan tersangka waktu itu kan gue bilang ya kalau hanya untuk menetapkan seorang menjadi tersangka ya nggak perlu sampai harus ada dulu kerugian negaranya saat ditetapkan gitu kan. Nah untuk proses pembuktian nanti di pokok perkara barulah itu bisa diperdebatkan soal ada atau tidaknya kerugian keuangan negara gitu. Tapi dalam kan cukup 2 alat bukti untuk menetapkan seorang jadi tersangka. Ya, paham. Tapi dalam kasus korupsi keberadaan kerugian negara itu unsur paling penting. Iya benar lah, paling penting lah. Nah, kenapa itu bisa dinafikan di pra peradilan? Karena pra peradilan itu dia hanya mengupas hukum formilnya aja bro, administratif legal formil dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Misalkan apakah ada gelar perkara dulu secara administratif, apakah pernah diperiksa terlebih dahulu si tersangka ini, calon tersangkanya sebelum ditetapkan sebagai tersangka gitu. Apakah pernah diperiksa saksi-saksi ataupun ahli. Itu checklistnya ya? Iya, itu checklist yang berkaitan dengan penetapan tersangka. Jadi kan syarat itu aja sudah cukup gitu. Belum masuk bicara ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Kan gitu. gini. Itu adanya di pembuktian pokok perkara gua bilang. Kita balik. Berarti kan pasal berapa KUHP 138 ya? 138 158 tuh. Nah, gua lupa lah pasalnya. Lu gimana katanya ahli lu. Ya pokoknya itulah. Pasal KUHP itu. Itu berarti kan perlu pemenuhan 2 alat bukti. Ya kan? 2 alat bukti. Kenapa nggak salah satu dari alat buktinya itu harus kerugian negara kalau lo bilang itu harus lo bilang alat bukti itu paling penting dalam korupsi? Ini bicara di pra peradilan atau di pokok perkara nih? Karena harus dibedakan dong. Kita ngomong pra peradilan. Ya kalau pra peradilan kan gue bilang. Tapi yang kan gini, paling esensial kerugian negara itu ya dong. Kita sepakat. Kerugian negara. Ya udah. Terus dalam penetapan tersangka harus memenuhi 2 alat bukti. Ya minimal 2 alat bukti. Nah, gua balikin lagi. Kenapa pembuktian yang paling penting dari kasus korupsi itu tidak dipenuhi di awal pada saat pemenuhan tersangka. Ya, jadi pemenuhan minimal 2 alat bukti itu alternatif sifatnya bro, bukan kumulatif. Harus semua ada gitu. Jadi dari 5 alat bukti itu kan hanya 2 yang dipersyaratkan untuk menetapkan tersangka gitu kan.
Nah itu dengan adanya keterangan saksi-saksi, terus adanya bukti surat, itu udah 2 alat bukti, jadi nggak perlu repot-repot nyari kerugian keuangan negara. Berarti keterangan gitu. saksi dan ada ahli aja udah 2 alat cukup. bukti ya. Ya berarti itu yang nggak esensi. Berarti yang esensi bisa dipinggirkan sejenak gitu ya untuk menetapkan tersangka. Bisa dipinggirkan sejenak. Karena ya itu dia, gua kalau bicara pra peradilan lebih cenderung pada hakim menilai secara administratif legal formilnya proses penetapan tersangka gitu. Jadi kita ngapain debat masalah ini tidak ada kerugian keuangan negara itu nantilah di pokok perkara. Kita gitu. Bicara lain lagi nih, gue challenge lagi. Misalnya ada perkara pembunuhan, salah satu keterpenuhan unsur paling esensi dalam pembunuhan apa, bro? Meninggal dunia kan? Ada yang meninggal. Ya, ada yang meninggal. Tiba-tiba lu ditetapkan ada suatu orang ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada yang meninggal, bro. Hanya ada ahli sama saksi yang bilang meninggal. Gimana tuh pendapat lu? Nggak masalah kalau ditetapkan. Emang serius, itu sudah memenuhi syarat. Itu lu bisa challenge nanti di pokok perkara kan. Gue bilang kan seperti itu. Gue jadi aneh dong. Ya emang peraturannya seperti itu, bro. Tapi dalam pembunuhan, tadi kan gue bilang pembunuhan esensi harus ada yang meninggal dong. Iya. Nah ini belum terpenuhi unsur meninggalnya. Iya. Tapi udah ditetapkan tersangka. Artinya orang ditetapkan tersangka itu dia berhak juga untuk mengajukan pra peradilan. Tapi kalau untuk menetapkan itu nggak perlu harus kumulatif kan, gue bilang minimal 2 alat bukti udah cukup. Wah, bro, itu syarat administrasinya seperti itu, bro. Berarti ini administratif banget dong. Emang bener administratif. Harusnya banget, alat bukti yang itu paling penting di unsur kesalahan tersebut itu yang harus diadakan pertama dong. Nah ini lu harus bisa bedain nih, penting nih bro, bedain antara substansi pra peradilan dengan substansi pokok perkara. Itu tahu gua. Udah lu jelasin tadi. Lu ibaratnya lu mau ngambil ranah pra peradilan seolah-olah nih sidang pembuktian menyatakan unsur delik itu rumusannya itu diatur nanti pas pada saat sidang pembuktian, bro. Iya paham. Tapi kan unsur delik itulah yang dibuktikan, makanya ada alat bukti dong. Iya, makanya unsur delik itu tidak bisa dibuktikan di dalam sidang pra peradilan. Iya, tapi yang paling esensial terkait meninggal dunianya itu nggak ada itu. Belum diadakan alat buktinya. Itu nggak perlu diadakan kalau untuk menetapkan tersangka, bro. Kan nama juga tersangka, orang belum tentu bersalah. Nah, ini kan juga tadi kerugian negara, tapi kan ya itu dari sisi begitu, ya bolehlah dibuktikan di pengadilan. Tapi kan itu jadinya jadi kita bilang kan ranah pidana ini, kalau nggak perlu dipakai, nggak usah dipakai kan intinya itu. Kan biar nggak over criminalization. Kita bukan kriminalisasi, tapi over dalam pemidanaan. Itu kan bukan prinsip yang baik juga dong. Nah, lu setuju nggak gitu? Satu titik dulu. Over dalam pemidanaan lu nggak setuju kan? Pasti. Pidana itu merupakan jalan terakhir kan? Nah, ini bukti yang paling esensi aja belum bisa dihadirkan. Gitu loh ceritanya. Lah itu gimana? Kok jalan case-nya? Walaupun lu bilang, nanti dibuktikan di pengadilan, itu kan itu sesuatu yang aneh gitu. Buat gue kurang berdasar lah. Kalau aturannya belum ada, ya kita mau sejauh manapun kita mempertanyakan, ya memang itu hukum acara kita memang seperti itu, bro. Makanya gue itu mengusulkan ya supaya cepat-cepat lah KUHP yang baru ini bisa disahkan gitu kan. Karena ini KUHP ini kan udah lama betul, zaman Soeharto dulu kan, tahun 81 kalau nggak salah ya. Nah jadi kita berdalih ini bukti yang esensial belum ada gitu. Ya kalau di ranah pra peradilan memang tidak tepat gitu kita berdebatkan. Tapi kan gini, orang kadang kan kenapa banyak menyayangkan ini perkara bisa lanjut, bisa ditolak karena belum ditemukan bukti kerugian keuangan negara menurut versi Tom Lembong karena orang ini kan melihat yang namanya tersangka itu, posisi Tom Lembong ini kan sudah dilakukan penahanan. Nah sedangkan orang sudah dilakukan penahanan kan kemerdekaan dia menjadi dikekang ya, penahanan itu kan pengekangan gitu kan. Nah mungkin di situ masyarakat banyak yang empati juga terhadap Tom Lembong ini gitu, karena kan kalau andaikanlah Tom Lembong ini tidak dilakukan penahanan, ya itu mungkin nggak akan
marah ini pendukung Tom Lembong ya, karena kemarin gue lihat beritanya kan ada yang marah juga kan pendukungnya Tom Lembong gitu. Karena nggak semua tersangka itu kan wajib harus dilakukan penahanan, itu kan. Tapi ini di atas 5 tahun gitu. Iya, tapi kan tetap bukan suatu kewajiban juga, bro. Iya. Yang dan penting alasan kan penahanan sangat subjektif banget. Iya, subjektif, ada subjektif, ada objektif juga. Iya, gitu. iya. Tapi yang subjektif itu yang selalu dikedepankan. Iya, gitu kan. Iya. Ya, tapi ini nih, seingat gua waktu itu Dahlan Iskan juga kan menang pra-peradilan kasus mobil listrik apa. Iya. Itu kalau nggak salah juga gara-gara dengan ketiadaannya kerugian negara. Berarti maksud gua parameter dalam menetapkan atau menolak pra-peradilan ini ya juga kadang-kadang tidak begitu jelas. Nggak konsisten juga. Ya, jangankan parameter untuk pra-peradilan, putusan hakim di seluruh Indonesia itu banyakan nggak konsisten juga gitu, bro. Ada dalil ini dia pakai, ada dalil yang ini dia tolak gitu. Iya. Jadi artinya kan putusan hakim ini kita kan nggak mengikat gitu. Hakim dalam case yang sama bisa jadi memutuskan dengan putusan yang berbeda. Oh iya, berarti keyakinan hakim itu di atas alat bukti bisa-bisa. Ya bisa demikian. Walaupun karena keyakinan hakim dalam harus minimal 2 alat bukti dengan keyakinan hakim. Iya, maksud gue keyakinan hakim dalam menilai alat bukti kan. Ya, keyakinan hakim dalam menilai alat bukti itulah unsur paling esensi dalam proses peradilan kita. Iya, karena ya hakim yang pegang balu kan keyakinan hakim, kalaupun bukti sudah ada di depan mata, tapi keyakinan hakim itu berubah, ya itu bisa putusan berubah juga. Iya. Cara merubah keyakinan hakim gimana, bro? Itu cara merubahnya ada di putusan Ronald Tanur. Jadi maksud gua cara merubahnya adalah dibawa ke pengadilan tinggi terus dibawa ke kasasi gitu kan. Jadi dilihat ada khilafnya enggak tuh hakim. Gitu, maksud lu gitu kan? Iya, maksud gua gitu. Iya, dicek di tingkat-tingkatnya. Tapi kalau ada maksud lain urusan lu lah. Ya tapi emang realitanya seperti itu. Oh iya. Berarti harus dicek lagi ya. Iya. Kita udah sama-sama tahu lah ya dunia peradilan ini seperti apa gitu. Enggak, kalau gua nggak tahu, bro. Gua belajar yang lurus aja. Ya tapi realitanya seperti itu, bro. Justru ini kalau kita tahu masyarakat nih harus kita kasih tahu. Nah, jangka pendeknya apa? Jangka pendek, gak usah ngomong lu kuham dulu lah. Jangka pendeknya apa? Sema, perma terhadap pra-peradilan ini dulu lah. Gak usah melebar kepada putusan hakim. Kalau menurut gua sih Sema, perma itu kan nggak boleh ngatur norma, bener kan? Ya harusnya KUHAP lah, diatur di KUHAP yang baru gitu. Dibanding terus-terusan lewat perma, lewat Sema. Iya, gitu. Terus-terusan lewat Sema, perma kan dia nggak boleh ngatur norma harusnya. Cuma kadang ya tetap aja mereka ada perma atau Sema yang ngatur norma juga. Iya, gitu. yang mengesampingkan undang-undang juga ada, bro. Iya, ada. Nah, kembali lagi ke Tom Lembong nih. Dengan adanya putusan pra-peradilan ini ditolak, ya gua rasa sih kan Tom Lembong untuk fight di pengadilan terbuka cukup ruang gitu dengan masuk nanti di agenda sidang pokok perkara. Tapi nggak pertanyaan gua, nebis nggak kalau mau mengajukan pra-peradilan lagi terhadap penetapan tersangka? Ya, kalau misalkan bisa membuktikan lain ya nggak nebis juga. Cuma buat apalah kalau udah penetapan tersangka yang mending nanti di challenge di sidang pokok perkara aja. Waktu itu yang Prof Edi udah sempat diputus ya? Apa dia dicabut? Dicabut. Nggak sempat diputus ya? Oke. Kira-kira begitu. Oke lah, kalau Tom Lembong kita tunggulah ya di sidang pokok perkara. Nah, kalau dalilnya ini tidak ada kerugian keuangan negara, nah itu kan bebasnya bisa. Tapi sebelum pokok perkara bisa di deponering dong. Ya, nggak mungkin lah. Lah waktu itu yang kasus Bibit Chandra. Oh itu ya jelas lah kalau itu kan. BW. Bibit Chandra Abraham Samad juga. Abraham Samad kan di deponering kan. Iya. Yang menetapkan tapi itu waktu itu bukan Kejagung ya, polisi ya? Iya, polisi. Yang deponering Kejagung. Itu kan zaman dulu Cicak versus Buaya. Iya, kalau sekarang yang menetapkan tersangka Kejagung, masih yang deponering Kejagung. Iya. Iya, barangkali mau bikin sejarah lagi. Iya kan? Oke, bro. Oke. Kira-kira begitu sih. Okay, ya, kita tunggu selanjutnya lah pembahasan hukum yang lain. Dan ya kayaknya sih harusnya sidangnya seru lah, bro, ini. Harusnya ya sidang. Lu kenal sama lawyer-nya, bro? Ada
timnya, gue kenal teman gue. Gitu. Ya udah, kasih inilah bro, apa diskusi gitu. Ya, dibuka diskusi. Kalau ketemu lah kita diskusi, ada kopi. Gitu. Ya, makasih bro. Oke.